Assalamualaikum Sobat Racing, kembali lagi ke channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuka bagian CVT Yamaha NMAX ya teman-teman. Nah, seperti yang dikeluhkan oleh pengguna motor ini yaitu pada akselerasi awalnya kurang maksimal ya teman-teman. Nah, lalu untuk pengecekan bagian komponen CVT-nya, saya akan terlebih dahulu membuka pada bagian-bagian covernya teman-teman. Dan apa yang menjadi kendala pada motor Yamaha NMAX ini yang dikeluhkan oleh pengguna motornya yaitu terjadinya kurang akselerasi ya teman-teman, atau kurang kurang tenaga bawahnya, seperti itu ya teman-teman. Lanjut, kita membukanya terlebih dahulu pada cover-covernya. Nah, untuk kondisinya pada NMAX Yamaha NMAX ini seperti ini ya teman-teman. Nah, terdapat banyak kotoran yang ada di dalam komponennya seperti ini. Nah, ini debu-debunya sangat banyak sekali ya teman-teman. Dan itu akan menghambat pada performa Yamaha NMAX ini. Tentunya ini saya akan bersihkan terlebih dahulu dengan cara yang saya lakukan pada video sebelumnya, dengan menggunakan air dan juga sabun. Nah, untuk bagian rumah loadernya seperti ini juga. Nah, seperti ini ya teman-teman. Pengecekannya apakah terjadi oblak atau tidak pada bagian bos, antara bos dan juga bagian rumah loader itu sendiri. Nah, ini tidak terjadi oblak yang cukup signifikan. Nah, untuk bagian loadernya perlu kalian cermati dengan baik-baik apakah terdapat bagian yang gepeng atau tidak. Nah, sepertinya ini tidak ada yang gepeng ya teman-teman. Nah, seperti ini keadaannya, harus bulat penuh ya teman-teman, atau harus rata bulatnya seperti ini. Nah, untuk bagian loadernya dicek semuanya apakah terjadi gepeng atau tidak. Nah, selesai pengecekan pada bagian rumah loader dan juga bosnya, dilanjutkan kembali pada bagian loadernya. Ini masih kondisi baik ya teman-teman. Dilanjutkan kembali pada bagian poli sekunder atau poli belakangnya seperti ini. Nah, terlebih dahulu saya akan membukanya pada bagian otomatisnya dengan menggunakan impact seperti ini ya teman-teman. Nah, dengan mudah ini terbuka dengan sangat cepat ya teman-teman pada bagian mangkok mur yang terdapat pada CVT belakangnya. Nah, kondisinya seperti ini. Ini juga sangat kotor juga ya teman-teman. Itu akan mengakibatkan geredek. Sepertinya ini akan mengakibatkan geredek ya teman-teman. Kalau kondisinya
pada bagian permukaan yang terdapat pada kampas otomatisnya mengkilap seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, itu akan mengakibatkan kendala geredeg atau gergel pada saat awal bukaan gas atau pada RPM bawah ya teman-teman. Nah, seperti ini kondisinya. Seperti apa cara yang akan saya buat dalam menghilangkan kondisi pada bagian permukaan kampas otomatis yang terdapat mengkilap seperti ini. Itu akan saya bersihkan juga. Nah, untuk bagian kipasnya seperti ini, derajatnya ini masih sangat baik ya teman-teman. Tinggal dirasakan saja menggunakan jari tangan. Nah, seperti ini sangat baik ya teman-teman. Lanjut kita melakukan tahap pembersihan pada bagian komponen CVT pada Yamaha NMAX ini. Nah, untuk bagian pembelnya juga tinggal kalian cek bagian permukaan yang bergesekan dengan puli antara puli depan dan puli belakang. Pokoknya area sentuh yang bergesekan ya teman-teman. Apakah mendapati bagian yang retak-retak atau tidak? Dan untuk Yamaha NMAX ini sepertinya ini masih bagus ya teman-teman, pada kondisi seperti ini. Nah, ini tidak terdapat retak-retak ataupun rengat-rengat ya, seperti itu kalau bahasa Sundanya, rengat ya teman-teman. Nah, seperti itu, ini tidak terdapat kondisi yang aus atau retak-retak atau rengat-rengat seperti itu. Lanjut kita proses pembersihan ya teman-teman. Nah, sebelum membersihkan menggunakan air dan sabun, maka baiknya pada puli belakang menggunakan plastik seperti ini teman-teman, agar tidak memasukkan air pada area belakang atau area dalamnya yang terdapat bearing. Tentunya kalau kemasukan air akan terjadinya karat ya teman-teman, itu tidak sangat baik. Nah, seperti ini. Tutupi dulu menggunakan plastik seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita akan melakukan pembersihan pada area komponen seperti yang lain. Saya akan saksikan sendiri kotoran-kotoran yang terdapat pada bagian komponen seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk bagian busanya filternya seperti ini juga yang terlewat bisa kalian menggunakan cara seperti ini. Nah, seperti kalian lihat, kotorannya sangat banyak teman-teman.
Nah, untuk proses pencucian tadi yang saya lakukan sudah selesai dilakukan ya teman-teman. Lanjut kita proses pengeringan dengan menggunakan seperti biasa kipas ya teman-teman. Nah, seperti itu kipasnya, butut. Nah, lanjut kita lapi semua pada bagian komponen CVT ini ya teman-teman. Kalau teman-teman tidak mempunyai kompresor, bisa menggunakan cara seperti ini ya teman-teman, dengan menggunakan lap kanebo dan juga kipas ya teman-teman, untuk proses pengeringan yang lebih cepat ya teman-teman. Nah, seperti ini. Atau teman-teman juga bisa perbandingkan cara yang saya lakukan seperti ini dengan menggunakan air dan sabun untuk komponen CVT-nya. Bisa kalian perbandingkan antara menggunakan cairan sabun ataupun dengan menggunakan bensin ya teman-teman. Dan tentu itu akan memiliki efek yang signifikan tentunya teman-teman pada tahap proses pencucian ini, apakah berbeda atau tidak. Dan menurut saya proses seperti ini sangat baik ya teman-teman, dan tentunya itu tidak akan menimbulkan karat pada besi-besi yang terdapat di komponen CVT ini. Sekali lagi, tidak akan menimbulkan karat ya teman-teman apabila caranya seperti ini, langsung dikeringkan ya teman-teman pada proses pencuciannya. Karena sebagian orang mengatakan pada proses pencucian seperti ini akan menimbulkan karat. Itu bisa saja menimbulkan karat kalau didiamkan seharian begitu saja atau direndam ya teman-teman, itu akan menimbulkan karat. Nah, kalau caranya seperti ini dikeringkan langsung, itu tidak akan menimbulkan karat ya teman-teman. Dan ini proses yang sangat baik tentunya ya teman-teman, terhindar dari selip ataupun lainnya teman-teman. Nah, seperti ini kita akan keringkan terlebih dahulu menggunakan kipas. Nah, pada bagian yang tadi saya katakan mengkilap ya teman-teman, nah seperti ini kembali normal pada umumnya teman-teman, dan itu tidak akan terjadi selip kembali pada bagian rumah otomatisnya. Nah, ini kondisinya sudah baik ya teman-teman, melalui tahap pencucian menggunakan sabun dan air yang tadi saya lakukan seperti ini. Ini adalah kondisi maksimalnya seperti ini. Nah, kondisi optimalnya seperti ini, dia tidak mendapati area mengkilap pada bagian kampas otomatis yang saya tunjukkan ini. Nah, seperti ini, yang tadinya mengkilap setelah melakukan pencucian, jadinya seperti ini ya teman-teman. Keringkan terlebih dahulu bagian-bagiannya. Nah, untuk hasilnya sendiri seperti ini ya teman-teman, ini benar-benar bersih ya teman-teman. Nah, seperti ini kembali seperti barunya. Nah, seperti ini, tidak terdapat kotoran kembali, dan pada bagian-bagian terdapat sela-sela ininya juga ini sangat bersih ya teman-teman. Itu akan menimbulkan efek seret dan juga kembali meningkatkan performa pada CVT ini. Nah, baik, untuk selanjutnya kita akan melakukan tahap pemasangan ya teman-teman. Alangkah baiknya persiapkan dulu grease seperti ini, atau template atau paslin juga bisa seperti itu. Nah, untuk bagian pada lumah rollernya, perlu kalian ketahui jangan terlalu banyak melumasi pada bagian diameter dalamnya sih ya teman-teman. Sedikit saja lumasi area seluruhnya dengan menggunakan grease yang tidak terlalu banyak ya teman-teman. Nah, seperti itu aja. Lanjut kita melakukan pemasangan pada bagian bos rumah lorernya seperti ini ya teman-teman. Nah, jangan terlalu banyak, diteruskan kembali pemasangan bagian lorernya seperti ini.
Nah, untuk bagian luma atau roller NMAX ini acak saja seperti ini, tidak seperti pada Beat umumnya atau Matic Honda yang terdapat salah satu sisi rollernya tersebut berbeda ya teman-teman. Nah, untuk pada Yamaha NMAX ini acak saja untuk bagian pemasangan rollernya seperti itu. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, lumasi juga pada bagian bearing yang terdapat pada, nah seperti ini, yang terdapat pada puli belakang ya teman-teman, atau puli sekunder seperti itu. Nah, sudah melakukan tahap pelumasan seperti ini, dilanjutkan meratakan pada bagian area bearingnya, bearing bambunya seperti itu. Nah, diratakan seperti ini dengan menggunakan obeng atau apapun yang diameternya lebih kecil daripada diameter dalam ini ya teman-teman, agar seluruhnya terlumasi dengan efektif ya, seperti itu. Lanjut, karena pada pengguna motor ini yang banyak yang terjal ya teman-teman, kita akan pergunakan pengakalan pada bagian untuk pengerasan versi VT-nya dengan menggunakan kawat seperti ini. Nah, seperti itu aja. Itu akan mengakibatkan kondisi yang baik pada jalan yang menanjak ya. Nah, seperti itu untuk proses pengencangannya teman-teman. Nah, untuk bagian pemasangan pada fan belnya itu diusahakan arah yang indikator pada fan bel ini harus sesuai ya teman-teman. Nah, seperti ini proses atau arah dari fan bel ini. Kita langsung pasangkan saja. Nah, arahnya seperti ini. Perlu kalian ketahui, jangan sampai terbalik ya teman-teman. Nah, untuk bagian ring ininya perlu juga kalian ketahui, karena ada perbedaan bentuk fisik pada ring yang terdapat pada ring penutup atau ring mur poli depannya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, kondisi pada bagian indikator yang terdapat di ring salah satunya yang putih ini itu harus mengarah keluar seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini arahnya. Jangan salah memasang pada bagian ring yang terdapat pada puli depan ini. Kalau ininya salah, itu akan menimbulkan dampak kendor ya teman-teman. Lanjut, kita memasang pada bagian puli belakangnya, mur puli belakangnya seperti itu. Nah, baik, untuk proses pengencangan pada bagian mur depan puli ini, saya tidak akan menggunakan impact ya teman-teman, karena bagian drat yang terdapat pada rumah puli depan ini kondisinya sangat kecil ya teman-teman. Itu akan menimbulkan dampak pada bagian drat itu sendiri, akan cepat selek ya teman-teman. Para penggunaannya menggunakan impact langsung. Nah, saya akan menggunakan cara manual saja seperti ini. Nah, untuk bagian pengencangannya secukupnya saja. Nah, untuk bagian belakangnya pun sama, saya akan menggunakan cara manual saja ya teman-teman.
Gunakan kunci 24 seperti ini, dengan menggunakan tracker juga yang saya buat sebelumnya. Nah seperti itu ya teman-teman. Jangan selalu menggunakan impact pada proses pengencangannya, agar tidak menimbulkan dampak yang selek pada mur-mur atau drat-drat yang terdapat di area CVT belakang ini. Nah, untuk bagian cover CVT-nya yang terdapat bearing, perlu kalian lumasi sedikit saja menggunakan grease. Dan juga jangan terlewatkan bagian bos yang terdapat pada cover CVT ini ya teman-teman. Itu akan mensenterkan pada bagian lahar itu sendiri. Nah seperti itu. Lanjut aja kita proses pemasangan pada covernya ya teman-teman. Nah untuk terlebih dahulu, untuk proses lebih mudahnya, kita akan melakukan proses penghidupan dulu agar tidak terjepit pada bagian pendek ini. Nah seperti itu ya teman-teman. Kondisinya akan seret kembali antara permukaan yang bergesekan antara puli belakang dan puli depannya. Nah seperti itu. Lanjut aja kita tahap pemasangan. Nah untuk proses servis pada bagiannya CVT Yamaha NMAX ini sudah saya lakukan ya teman-teman. Nah seperti itu kondisi pada CVT ini kembali halus ya teman-teman, dan itu tidak akan menimbulkan dampak geredeg ataupun geregel yang pada saat awal bukaan gas itu akan terjadi jika pada kondisi dalam CVT itu sangat kotor ya teman-teman. Nah untuk video kali ini saya cukupkan, semoga bermanfaat ya teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin melakukannya di rumah juga bisa melakukannya seperti apa yang saya lakukan tadi ya teman-teman. Sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and komennya teman-teman. Untuk mendapatkan kembali video berikutnya, silahkan teman-teman aktifkan notifikasinya. Sekian, salam racing dari WOS Channel. Terima kasih. Assalamualaikum.